Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Tempat yang menjadi salah satu tujuan terakhir manusia adalah alam kubur. Tiap muslim maupun non-muslim akan kembali ke Maha Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka akan tinggal di alam kubur setelah kematiannya di dunia. Di alam kubur, setiap hari ada peringatan untuk manusia yang masih hidup, agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan agar para manusia selamat dari siksa kubur yang amat pedih. Lantas, peringatan apa yang alam kubur berikan untuk manusia yang masih hidup? Berikut peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup, yaitu 1. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur, sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk pengukurannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan, berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan proses tanya jawab tersebut. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian si tampan itu berkata kepada mayit, "Aku adalah Al-Quran, yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras, dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." 2. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah. Ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permandani setera yang penuh dengan kasturi dari mala ila ala. 4. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular. Di alam kubur, bagi orang-orang yang beriman,
Racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim di setiap tindakan. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular Asyuja al-Aqra. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 5. Perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal itu dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini karena kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.